ini kan bukan main-main. Kalau saya mungkin berdasarkan pengalaman ya, waktu aku ketua komisi 9 itu kan juga tak paparin. Makanya ada wartawan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Ciptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah terus jadi Pak Hasto marah-marah sama saya dah gitu. Tapi ya itu sih resiko lah ya. Aku dokter, tentunya udah tahu lah basic dokter itu dari sisi kesehatan. Tentunya harus sumpah dokter itu kan melindungi pasien ya, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat lah melindungi rakyatnya. Nah, jadi udah dokter sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga kalau tentang kesehatan aku tidak mudah terima gitu aja. Waktu saya ketua komisi juga sama, flu burung aku tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadila. Waktu itu teman-teman wartawan, mungkin kamu belum jadi wartawan, juga ngejar aku. Pak Ning, kenapa nggak mau tanda tangan? Seolah-olah didramatisir pakaian astronot kayak sekarang lah kayak gitu. Saya cuma bilang, udah ada wartawan jaga burungnya masing-masing supaya nggak kena flu. Ternyata betul sampai isu sampai isu flu burung selesai, ternyata tidak ditemukan H5N1. Justru setelah itu di koran Kompas kalau salah, maka dihanguskan obat ositamivir sebesar 200 miliar. Itu saya bilang, coba itu dijadikan rumah sakit kelas 3. Rakyat berapa tuh yang udah kita selamatkan. Nah, kayak gitu-gitu. Pernah juga, ini kesehatan ini paling enak dijadikan isu politik dan isu ekonomi gitu kan. Sapi Indonesia mengandung antraks. Udah peternak kita tutup buku, nangis semua. Masuk sapi-sapi Australia per bulan 450 ton. Nah kayak gitu kita harus hadapi. Kalau flu burung saya waktu itu sebagai ketua komisi mengiyakan, pasti pedagang ayam potong kita nangis semua, masuk boiler dari Amerika kan gitu. Nah vaksin waktu itu, polio itu kalau yang udah punya anak pasti tahu tuh, kan harus suntik polio. Dan polio itu harus satu jenis obat polio, vaksin polio. Ngasihnya bisa polio 1, polio 2, polio 3 itu kan berdasarkan 1, 2, 3 memang harus 3 kali dapat gitu. Tapi cuma 1. Terus DPT, sekarang DT istilahnya juga cuma 1. Terus BCG ya 1. Di booster tiap 3 tahun atau tiap 5 tahun booster. Ini kan vaksin, ada beberapa vaksin 5. Itu masih ditanya dong sama teman-teman juga rame. Jadi yang mana yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus, terus dikasih yang orang miskin yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Saya tidak mengajak orang untuk menolak vaksin, tapi paling tidak saya kan ngomong, saya yang menolak dan saya wajib melindungi anak cucu saya dong. Terus dengan apa? Ya menaikkan imunku aja sendiri. Kita sudah diberikan negara yang di khatulistiwa banyak matahari, minum jalur rempah-rempah atau empon-empon, sayur, buah, olahraga aku ya kalau pagi nyuci, jemur apa mau nggak mau tuh udah masuk matahari, tidak usah panik. Walaupun anakku paling besar sempat positif, tapi saya bilang jangan panik, nggak apa-apa. Kamu kurang olahraga karena rumahmu AC nggak dibuka, pagi buka hari ini. Lebih baik menaikkan itu kalau menurut aku loh, ini cara berpikir. Cuman karena kita ngomongnya di rapat, terus di blow up, ya udah dibilang aku jadi temenan kadrun lah apa. Karena menolak ini, macam-macam dah anak PK yang dulu musuh kadrun jadi teman kadrun, itu kan yang orang yang mengambil persepsinya macam-macam. Tapi untuk saya sih, kalau memang udah aman, menurutku sebagai dokter, karena aku punya pengalaman waktu kaki gajah.
menterinya Bu Endang almarhum. Mati di Majalaya 12 langsung mati. Aku yang mimpin kunjungan ke sana langsung. 12 orang. Karena terus mereka salah ngasihnya, artinya ini RT RW boleh ngasih, nggak pakai dikasih tahu orang hipertensi tidak boleh dan apa. Nah jadi aku berdasarkan pengalaman itu dan terus jawabannya yang tidak membuat saya yakin, saya langsung begitu spontan aja gue bilang saya nggak mau, meskipun itu harus didenda. Udah ngomong lah, siap didenda, sombong lah sekarang Ciptaning itu siap didenda apa, kok jadi aneh orang. Ya aku sih biasa lah, pro kontra itu biasa, nanti juga bisa menganalisa sendiri, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, itu aja tuh. Bu, berarti dari kacamata Ibu penegasan aja sebagai dokter dan juga anggota wakil rakyat, ini vaksin yang datang dari Cina ini, Sinovac ini apakah sudah cukup meyakinkan dan apakah Ibu merasa ini sudah layak gitu untuk dibagikan ke masyarakat? Kalau aku dari jawabannya sampai sekarang aja tadi, buat saya pribadi ya, atau teman-teman menerimanya dari sisi apa, itu dari sisi dokter sih, buat kepalaku belum clear. Saya nggak mau keluargaku kukorbankan, kalau yang lain ya terserah. Karena uji ketiga belum, masih baru 63%. Masuk, terus yang sekian persen dikorbanin. Jangan dong. Kayak kalau misalnya orang kaya kayak Pak Jokowi demonstrasi, nih enak, dia ada apa-apa dokternya spesialis apa program. Nah kalau terus yang di ujung sana nanti jauh dari fasilitas kesehatan, jauh, karena orang menerima vaksin itu berbagai reaksi dalam tubuh mereka. Ada yang cuma merah, ada yang cuma gatal, tapi ada yang anafilaktik shock. Nah, karena menterinya bukan dokter kan kita ngomongnya susah. Ada yang tiba-tiba cus, buh. Terus gimana? Ya kayak yang lumpuh layu itu, maksudnya kasih polio itu justru anti lumpuh layu, tapi malah dia kebalikan, malah jadi lumpuh layu dan nggak balik loh, itu permanen. Terus gimana? Gitu. Nah jadi saya kan juga ya udahlah, nggak ngajakin orang sih, nggak provokasi orang, tapi aku paling tidak keluargaku gitu. Nah karena ngomongin di rapat, jadi dianggap saya provokasi lah, ngajak orang lah begini. Itu kesalahan saya yang di situ.